Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dwihani Khairunisa dari PAI kelas B2 Pendidikan Bahasa Mandarin Overinde akan mempresentasikan bab 13 yang berjudul Islam Perempuan dan Feminisme. Perempuan pra-Islam. Nasib perempuan sebelum datangnya agama Islam bagaikan sebuah benda yang bebas diperlakukan apa saja oleh pihak lelaki. Seperti diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum dirinya memeluk agama Islam, lahirnya seorang anak perempuan adalah sebuah aib bagi keluarga, terutama bagi mereka yang mempunyai kedudukan terhormat dalam kelompok masyarakat. Karena itu, demi menutup aibnya, anak perempuan yang baru lahir harus dibunuh. Kesan misoginis atau kebencian terhadap perempuan ini begitu kental mewarnai kehidupan manusia di zaman jahiliyah. Sementara itu, dalam ajaran Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap perempuan sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Hal ini berbeda dengan laki-laki. Mereka menjadikan anak laki-laki sebagai seorang calon pemimpin yang memberikan kehormatan bagi anggota keluarganya. Karena itu masyarakat pada zaman itu begitu bangga bila mendapatkan anak laki-laki. Kemudian pemuliaan Islam terhadap perempuan. Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya. Meskipun begitu, dalam beberapa hal prinsipil terdapat perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Perbedaan ini bukan untuk merendahkan satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk saling berpasangan. Islam memandang wanita adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bersamanya kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin dan mampu memberikan energi positif yang sangat bermanfaat seperti cinta dan kasih sayang. Zaman kedudukan perempuan dengan laki-laki. Zaman perempuan dengan laki-laki antara lain dalam hal bahwa kedua-duanya adalah manusia beserta segala potensinya sebagai makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi menjadi khalifah Allah. Surat Al-Baqarah ayat 30. Karena itu sebagai manusia kita sama, yaitu sama-sama makhluk yang diciptakan Allah yang sama-sama memiliki potensi dan sama-sama ditugaskan Allah sebagai khalifah yang bertugas untuk memakmurkan bumi. Tidak ada perbedaan dalam perlakuan seperti kita sama-sama akan memperoleh balasan terhadap perbuatan kita kelak di akhirat nanti. Selain itu, Allah mewajibkan kepada setiap hambanya juga sama, seperti kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, saling tolong-menolong, berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, berakhlak mulia, larangan berzina, mencuri, dan kewajiban lainnya. Perbedaan laki-laki dan perempuan. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa secara kodrati laki-laki memang berbeda dari perempuan. Letak perbedaan ini menurut Kiai Haji Aliyah sebagian besar menyangkut dua hal, yaitu perbedaan biologis dan perbedaan fungsional dalam kehidupan sosial. Seperti hanya dalam dunia binatang, ada jantan, ada pula betina. Akibat dari perbedaan-perbedaan fisik, biologis, dan psikologis tersebut, maka muncul perbedaan fungsional. Dalam Islam, laki-laki dipilih sebagai pemimpin karena kelebihan laki-laki yaitu pertimbangan akal yang rasional dan pragmatis. Sedangkan perempuan berjalan dalam bimbingan perasaan. Dalam konteks kepemimpinan keluarga, Islam memandang istri bukan hanya mitra suami, melainkan juga sahabatnya. Artinya, keduanya bukan hanya harus bekerja sama dan tolong-menolong dalam urusan rumah tangga, tapi juga saling mencurahkan cinta dan kasih sayang. Kemudian hak-hak perempuan. Quraisy menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut Islam
yakni hak politik, hak bekerja atau profesi, dan hak belajar. Bagi perempuan dapat mendapatkan hak untuk mendapatkan ilmu karena memiliki pengetahuan luas adalah hak setiap manusia. Juga terhindar dari kebodohan merupakan hak setiap manusia pula. Selain itu, ketika perempuan nantinya menjadi seorang ibu, juga harus cerdas karena sebagian besar pengetahuan pertama yang didapat anak nanti adalah dari seorang ibu. Meskipun kita nantinya tidak menjadi ibu atau belum menjadi seorang ibu, kita harus cerdas tanpa memandang kita laki-laki ataupun perempuan, karena di masa ini di masa di mana informasi dapat didapatkan dengan mudah, kita diharuskan cerdas agar terhindar dari informasi-informasi yang tidak jelas. Selanjutnya, menyikapi ayat dan hadis misoginis. Adapun hadis tentang perempuan kurang akal dan agamanya bisa ditelusuri melalui sisi psikologis atau konteks zaman dan konteks munculnya hadis tersebut. Demikianlah tindakan yang selayaknya dilakukan bila ditemukan hadis-hadis atau tafsir yang merendahkan perempuan. Intinya, kita tidak boleh memahami langsung suatu hadis tanpa tahu konteks dan tafsirnya, karena hadis dan ayat Al-Quran harus ditafsir oleh ahli tafsir dan tidak dapat dipahami dengan hanya sekali baca. Selanjutnya adalah sejarah feminisme. Kata feminisme diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosial utopis Charles Fourier pada tahun 1837 sebagai sebuah gerakan sosial dengan tujuan yang jelas. Feminisme mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Prancis. Gerakan ini didorong oleh ideologi pencerahan atau Aufklärung yang menekankan pentingnya peran rasio dalam mencapai kebenaran. Tujuan dari feminisme itu sendiri secara umum adalah feminisme dan gender pada dasarnya adalah konsep yang sederhana di mana perempuan hanya ingin memperoleh keadilan dan dalam segala hal, terutama pendidikan, bukan untuk melebihi pria dan kodratnya. Dan patriarki merupakan penyebab utama lahirnya feminisme pada pemikiran-pemikiran perempuan. Lainnya adalah ragam feminisme. Feminisme liberal, feminisme marxis, dan feminisme radikal. Banyaknya ragam feminisme tersebut karena banyaknya perspektif dari beberapa kaum dan keberagaman sejarah yang juga dapat mempengaruhinya. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap feminisme. Dalam agama Islam, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama dan cendekiawan Muslim berpendapat bahwa feminisme bukanlah masalah bagi agama Islam. Kritik faktual terhadap feminisme, terlepas dari pro kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli laki-laki. Kita sebagai umat Islam perlu mengambil sisi positif munculnya feminisme. Islam adalah agama yang sempurna, yang di dalamnya terdapat konsep yang utuh untuk perempuan. Menjadi tugas penting umat Islam untuk memahami konsep yang benar tentang perempuan menurut Islam dan menerapkannya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.